Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari yang berbahagia ini berkenan untuk memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi bekal dan modal untuk kita beramal saleh, dan ilmu yang akan memudahkan langkah kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian yang kita akan bahas di kesempatan siang hari ini adalah mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang mengejar ampunan Allah, ini adalah sebuah misi yang sangat mulia yang langsung diperintahkan oleh pencipta manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala di balik perintahnya ini menjanjikan kepada kita semua hamba-hambanya yang beriman keuntungan yang sangat besar. Bahkan ada keajaiban-keajaiban untuk mereka yang senantiasa mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum." Dan bersegeralah kalian, kata Allah, salinglah kalian berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan untuk menggapai ampunan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, di antaranya surat Al-Mu'minun ayat yang ke-31 atau surat An-Nur, surat An-Nur ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu," dan bertobatlah kalian, carilah ampunan Allah, kejarlah ampunan Allah melalui jalan istighfar, melalui jalan taubat. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Ada keuntungan yang Allah janjikan sekali lagi untuk orang-orang yang senantiasa mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang tadi kita bacakan yaitu surat An-Nur ayat yang keberapa? Ayat yang ke-31. Allah memerintahkan misinya ini, yaitu mengejar ampunan, bukan untuk para pendosa saja, bukan untuk para pendosa kelas kakap, bukan hanya untuk orang-orang yang telah melampaui batas,
dengan dosa yang begitu banyak. Tapi di ayat ini Allah mengatakan, bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Bukan para pendosa saja. Para ulama menjelaskan An-Nur, sekali lagi, ayat yang ke-31 ini dikategorikan oleh para ulama sebagai ayat Madaniyah. Apa itu ayat Madaniyah? Ayat yang diturunkan oleh Allah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Artinya jamaah, audiens, orang yang diajak bicara ketika ayat ini turun kira-kira siapa? Apakah orang-orang kafir? Tentu saja tidak. Apakah orang-orang munafik? Tentu saja tidak, karena katanya di redaksi ini adalah al-mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Berarti siapa? Orang beriman yang ketika itu mendengar pertama kali ayat ini dibacakan. Siapa jemaah? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Perintah mengejar ampunan sekali lagi bukan untuk para pendosa saja. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang mereka adalah manusia yang memiliki hati paling bersih setelah Rasulullah SAW dan para nabi, yang mereka telah banyak berjuang mengorbankan harta nyawa mereka di jalan Allah, ternyata mereka masih disuruh untuk bertobat, mengejar ampunan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini banyak dosa, ya. Kemudian juga hati kita ini jauh dari kata bersih. Dan luar biasanya kalau jamaah sekalian lihat nanti surat An-Nur dari 30, 31, ini rentetan ayat berbicara tentang perintah Allah untuk menundukkan pandangan. Di akhirnya Allah katakan, bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Disuruh menundukkan pandangan dulu. Ada dosa yang disebabkan dari jalan melihat, yaitu pandangan. Para salaf jamaah terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka ingin melakukan sebuah kemaksiatan, melihat yang haram, mereka tempat yang paling berpotensi untuk memperlihatkan sesuatu yang haram itu biasanya bukan rumah, tapi apa jamaah? Pasar. Makanya dalam istilah orang zaman sekarang katanya, ayo kita jalan-jalan ke mall. Untuk apa? Cuci mata? Bukan, mengotori mata sejatinya. Mengotori mata. Para salaf terdahulu, kalau mereka harus melihat sesuatu yang haram, biasanya tempat tersebut adalah pasar, melihat betis perempuan, aurat perempuan. Itu mereka harus keluar rumah. Nah sekarang kita nih di sebuah zaman yang pintu-pintu dosa itu betul-betul terbuka lebar. Untuk melihat aurat wanita yang bukan mahramnya, kita tidak perlu jalan-jalan ke mall, ke pasar. Di rumah pun, bahkan ada seorang suami di hadapan atau di samping istrinya, dia bisa melihat aurat wanita lain. Bahkan di depan anak-anaknya, dia bisa melihat wanita lain yang sedang berzina jemaah. Maka pantaslah kita ini untuk betul-betul mengejar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jalan untuk mengejar ampunan Allah, banyak jalan yang bisa ditempuh dari amal-amal soleh. Namun yang paling bisa kita optimalkan jemaah, amalan yang paling bisa kita maksimalkan untuk mengejar ampunan Allah, yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, adalah istighfar itu sendiri.
Artinya ketika seseorang membaca istighfar, kata para ulama, makna dari istighfar adalah talabul maghfirah, mencari ampunan Allah, memohon, mengemis, meratap agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, bergembiralah liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira," bagi orang-orang yang mendapati catatan amalnya kelak pada hari kiamat. Di catatan amalnya apa? Terdapat banyak istighfar. Oleh karenanya jamaah, kita ini harus mencari dan mencuri, dan ini mencuri yang terpuji. Mencuri istighfar, waktu untuk istighfar. Misalkan kalau jamaah laki-laki, ikhwan di sini, sambil pulang ya naik motor jemaah, daripada antum bengong, basahi lisan kita dengan istighfar. Ibu-ibu di belakang juga, misalkan ketika pulang kerja ya, mungkin di rumah sambil melayani suami, mijetin suami sambil istighfar, motong bawang sambil istighfar. Apakah memang seperti itu? Iya. Dahulu para salaf jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan istighfar, mengejar ampunan Allah dengan cara istighfar ini sebagai lifestyle, gaya hidup beliau. Beliau mengatakan sendiri, inni la astaghfirullah fil yaumi atamarrah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar, yang beliau menjadi CCTV, saksi hidup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah. Sungguh, kata Abdullah bin Umar, aku pernah menghitung secara detail. Jamaah, Ibnu Umar pernah menghitung secara detail istighfarnya Nabi dalam satu majelis. Berarti kalau dalam satu majelis, kalau Nabi pindah majelis, ada kemungkinan beliau istighfar lagi tidak? Ada kemungkinan. Aku pernah menghitung dengan detail istighfarnya Rasulullah, kata beliau, dan itu sampai ke angka atau bilangan 100 kali. Redaksi yang ketika itu dibaca oleh beliau, kata Ibnu Umar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus Rasulullah ulang-ulang itu sampai 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, garis besarnya ketika seseorang diperintahkan oleh Allah untuk mengejar ampunannya, dari arti atau dari kata mengejar itu ada pesan tersirat. Apa pesan tersiratnya? Pesan tersiratnya adalah bahwa manusia itu butuh dengan ampunan. Manusia itu butuh dengan istighfar. Namanya juga mengejar jamaah. Antum mengejar, ada istilahnya apa? Mengejar cita-cita. Kenapa mengejar cita-cita? Misalkan cita-cita menjadi dokter. Kenapa? Karena dia butuh dengan profesi tersebut. Mengejar cita-cita menjadi direktur misalkan di sebuah kantor. Kenapa? Karena dia butuh. Maka kita pun, kenapa kita mengejar ampunan Allah? Karena kita butuh jemaah. Kita butuh. Dahulu para salaf bahkan memang telah menjadikan ampunan Allah itu sebagai cita-cita tertinggi mereka. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar tadi? Yang menghitung istighfarnya Rasulullah dalam satu majelis. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Dzukwan, pernah berkumpul 4 pemuda hebat jemaah. 4 pemuda hebat di samping Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Setengah lingkaran yang ada di sisi Ka'bah itu.
Siapa 4 pemuda hebat itu? Kata Abdullah bin Dzukwan, mereka adalah Abdullah bin Zubair. Yang kedua adalah Urwah bin Zubair. Yang ketiga adalah Mus'ab bin Zubair. Bin-binnya sama ini. Apakah mereka saudara? Iya, saudara kandung. Dan yang keempatnya adalah Abdullah bin Umar. Kata mereka sambil kumpul-kumpul, duduk-duduk, tamannau, yuk kita sebutkan cita-cita kita. Kita saling memotivasi lah. Maka dimulailah dari Abdullah bin Zubair. Kata Abdullah, innila atamannal khilafah, sungguh yang menjadi cita-citaku adalah menjadi khalifah, menjadi kepala negara. Disambut oleh saudaranya yang lain bernama Urwah, kata dia, yang menjadi cita-citaku an yu'khadha anni al-ilm, yaitu aku bisa dijadikan rujukan ilmu oleh manusia. Berarti kira-kira cita-citanya apa jemaah? Dijadikan rujukan ilmu, ulama, ustadz, kiai. Kemudian kata temannya yang lain atau saudaranya yang lain bernama Mus'ab bin Zubair, kata dia, atamanna imrotal Iraq, aku memiliki cita-cita menjadi gubernur kota Irak. Belum selesai, kata dia, saya punya cita-cita yang kedua. Apa cita-citanya? Mungkin ini cita-cita sebagian jamaah juga di sini. Wal jam'a baina Aisyah binti Thalhah wa Sukainah binti Husain. Kata dia, cita-citaku yang kedua bisa mempoligami 2 wanita hebat, yaitu Aisyah binti Thalhah dan Sukainah binti Husain. Kata yang meriwayatkan kisah ini, semuanya mendapatkan apa yang mereka cita-citakan jemaah. Semuanya dapat. Tinggal satu yang belum menyebutkan, siapa? Abdullah bin Umar. Apa cita-cita beliau? Dia mengatakan, wa inni la atamannal maghfirah. Adapun aku yang menjadi cita-cita tertinggiku adalah ampunan Allah. Ampunan Allah jemaah. Ada banyak alasan. Sekarang kita akan sebutkan kenapa sih kita butuh dengan ampunan Allah. Kenapa kita harus mengejar ampunan itu. Sekurang-kurangnya yang bisa kita sebutkan di siang hari yang singkat ini ada 3. Yang pertama jemaah, alasan pertama, karena realita dan kenyataan kita sebagai manusia, sebagai anak cucu Adam, yang kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Seluas apapun ilmu seseorang, sehebat apapun ibadah dan ketakwaan seseorang, kalau dia statusnya manusia, maka dia tidak akan lepas dari cakupan sabda Nabi, kullu bani adama khata', bahwasanya seluruh anak cucu Adam itu pasti berpotensi untuk melakukan banyak kesalahan. Apakah sekalipun itu para nabi dan rasul, Ustaz? Iya. Bukankah rasul itu maksum? Maksum itu 4 jemaah. Maksum itu maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari berbuat syirik. Yang kedua, Rasulullah terjaga dari melakukan dosa-dosa besar. Yang ketiga, Rasulullah dijaga untuk tidak salah dalam menyampaikan wahyu. Dan yang keempat, Rasulullah dijaga untuk tidak salah dalam menyampaikan sebuah mukjizat namanya Jawami'ul Kalim. Pernah dengar mukjizat Jawami'ul Kalim? Nabi mengatakan kata-kata sangat pendek tapi maknanya begitu dalam. Contohnya apa? La tagdob, jangan marah. Selain dari 4 ini, apakah Rasulullah bisa salah jamaah? Bisa. Kita ingat dengan peristiwa Rasulullah bermuka masam ketika datang Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta. Rasulullah bermuka masam, langsung ditegur sama Allah, turun surat Abasa wa tawalla. Rasulullah di dalam sholat beliau pernah salah tidak jemaah? Pernah, lupa beliau. Sholat zuhur 2 rakaat yang harusnya 4 jadi 2. Sholat asar yang harusnya 4 jadi 5. Rasulullah pernah sholat yang 4 rakaat meninggalkan tasyahud awal.
Artinya sekali lagi, sekalipun itu para nabi dan rasul, kalau dia statusnya sebagai manusia, tidak akan lepas dari yang namanya salah dan dosa. Ini alasan kenapa kita butuh dengan ampunan. Kalau kita tidak mengimbangi dengan istighfar, jamaah, kita tahu nih kita adalah manusia yang pasti salah, tapi kita malas istighfar, sungguh kita akan diliputi dengan banyak kerugian. Nabi Adam alaihi salam, salahnya berapa jamaah? Nabi Adam dan Hawa satu, tapi beliau langsung mengimbangi, langsung beliau imbangi dengan istighfar dan doanya kita hafal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami, padahal dosanya satu. Seandainya engkau tidak memberikan ampunanmu untuk kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi manusia yang merugi, diliputi dengan kerugian dan kebinasaan. Alasan yang kedua, jemaah, kenapa kita harus mengejar ampunan Allah? Kenapa kita butuh dengan istighfar ini? Karena ampunan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya adalah surat Ali Imran ayat yang ke-157. Allah berfirman, la maghfiratum minallah, sungguh ampunan Allah, wa rahmatun, dan rahmatnya, khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dibandingkan apa yang dikumpulkan oleh manusia dari dunia dan seisinya. Para sahabat sangat memahami ayat ini, jemaah. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud sangat faham dengan ayat ini. Sampai-sampai beliau mengatakan, lawaditu annallaha ghafara li dzanban wahidan. Sungguh, kata dia, aku sangat berharap kalau saya tahu Allah benar-benar mengampuni dosa saya, walaupun itu hanya satu. Kalau saya mengetahui Allah telah mengampuni dosa saya, kata beliau, summa du'itu Abdullah bin Rawthah aula yu'raf li nasabun. Kalau Allah mengampuni dosa-dosaku, aku tidak peduli sekalipun manusia tidak mengenal nasabku. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat lain, aku tidak peduli sekalipun manusia akan memanggilku Abdullah putra kotoran, anak dari kotoran. Aku gak peduli, yang penting saya dapat ampunan Allah. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita butuh untuk mengejar ampunan karena kita semuanya ingin masuk ke dalam surga. Namun ketahuilah bahwasannya dalil-dalil telah menjelaskan, baik di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, bahwasannya seorang hamba tidak akan mungkin masuk ke dalam surga kecuali dia harus dibersihkan dulu. Mustahil orang itu masuk ke dalam surga membawa tumpukan dosa dan maksiat. Apa dalilnya? Kata para ulama, dalilnya adalah Adam dan Hawa, bapak dan ibu kita. Keduanya harus dikeluarkan dari surga gara-gara berapa dosa? Sekali lagi, satu, jamaah. Lalu kita berharap kita bisa masuk ke dalam surga dengan membawa tumpukan dosa? Mustahil. Harus dibersihkan dulu. Di antara caranya apa? Dengan istighfar. Dengan istighfar. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, la yumkin dukhuluhul jannah illa ba'da tamhis. Tidak mungkin manusia itu masuk ke dalam surga kecuali harus dibersihkan dulu. Dia harus dibakar dulu di neraka. Ada yang namanya jahannamiyun, orang-orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka jahanam.
Sebelum dimasukkan ke dalam surga, mereka akan dicuci dulu di sebuah sungai kehidupan, dibersihkan dulu, baru setelah itu masuk ke dalam surga. Kata Imam Ibnu Qayyim, li'annaha thayyibah la yaqbalu illa thayyibah, karena surga itu adalah tempat yang baik dan tidak akan dimasuki kecuali oleh manusia yang sudah baik keadaannya, sudah bersih dosa-dosanya. Falaisa fil jannati dzurratu khubsin, sehingga kelak pada hari kiamat di surga tidak ada satupun, tidak ada kotoran di dalam surga walaupun hanya sebesar biji sawi. Tidak ada keburukan di surga. Ini 3 alasan kenapa kita butuh kepada ampunan Allah. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip dalam mengejar ampunan Allah, ada sebuah prinsip yang harus kita pegang, bahwa dalam mengejar ampunan Allah kita tidak boleh yang namanya putus asa dan patah semangat. Sekalipun kita sudah melakukan banyak dosa, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kepastian bagi orang-orang yang tidak pernah bosan untuk mengetuk pintu taubat, pintu ampunan Allah. Selama nyawanya sebelum sampai di kerongkongan atau sebelum matahari itu terbit dari barat, ampunan Allah itu masih mungkin untuk didapat. Dalam sebuah ayat surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu," wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang kalian telah melampaui batas, udah kebablasan dosanya, ribanya iya, zinanya iya, judinya iya, berbuat zolimnya iya, nipunya iya. Kalian sudah melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini kata para ulama, ayat ini, ayat ke-53 dari surat Az-Zumar, punya julukan jemaah. Julukannya apa? Arja ayatin fi kitabillah. Sebuah ayat yang paling memberikan harapan kepada seorang hamba yang ada di dalam Al-Quran. Ayat yang paling memberikan harapan supaya kita gak putus asa. Di sisi mana Ustadz memberikan harapannya? Di antaranya Allah memanggil para pelaku dosa dengan kata-kata hambaku. Allah tidak mengatakan ya aduwi, wahai musuh-musuhku, atau ada tambahan misalkan hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang durjana, yang durhaka. Tidak. Tapi Allah hanya mencukupkan dengan kata-kata wahai hamba-hambaku. Antum tahu jamaah gelar hamba ini? Gelar terbaik di sisi Allah. Gelar terbaik di sisi Allah adalah hamba. Yang Rasulullah juga berbangga dengan gelar ini. Kata Rasulullah, "Inni Abdullah." Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadi gelar terbaik itu bukan doktor, LCMA, bukan. Bukan. Hamba aja. Hamba. Nabi juga ketika peristiwa Isra Mi'raj, di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan siapanya? Nabi atau Rasulnya? Allah tidak menggunakan gelar Nabi atau Rasul, tapi kata Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga ini menjadi ayat yang paling memberikan harapan jamaah. Jangan putus asa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika memotivasi kita sekarang,
Yang terakhir mungkin karena waktu ya. Ketika Allah memotivasi, di antara motivasi Allah supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berputus asa untuk mengejar ampunannya, Allah memperkenalkan 3 namanya kepada kita semua jamaah. Allah memperkenalkan 3 nama Allah yang berkaitan dengan ampunan. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah Ghafir. Ghafir. Yang kedua adalah Ghafur. Dan yang ketiga adalah Ghaffar. Sampai 3 nama yang berkaitan dengan memberikan ampunan. Apakah maknanya berbeda jamaah 3 nama tadi? Kata para ulama berbeda. Kita mulai dari Ghafir yang poin terakhir insyaallah ini. Ghafir, apa maknanya? Kata para ulama, Ghafir adalah satu-satunya zat yang bisa mengampuni dosa seorang hamba. Ghafirid dzanbi wa qabilit taubah. Allah adalah satu-satunya yang bisa memberikan ampunan dan menerima taubat seorang hamba. Yang kedua jamaah, apa tadi? Ghafur. Apa Ghafur ini? Maknanya adalah zat yang sangat maha pengampun. Zat yang sangat maha pengampun. Seperti apa Ustaz maha pengampunnya Allah? Kata para ulama jamaah ketika menjelaskan makna Ghafur, sebelum Allah mengampuni, Allah telah menutupi aib dan dosa kita. Iya tidak? Allah telah menutupi aib-aib kita. Demi Allah jamaah, kalau antum tahu aib saya, antum tidak akan sudi untuk duduk di depan saya. Antum akan melempari saya dengan tanah dan meludahi saya. Tapi Allah telah menutupi aib-aib kita ini. Allah menutupi. Ketika si hamba itu meminta ampun, Allah pun memberikan ampunan. Apakah cukup? Tidak, kata para ulama. Setelah Allah memberikan ampunan, Allah menyayangi dan Allah mencintai. Sehingga biasanya di ayat kalau ada kata Ghafur digandengkan dengan nama apa? Rahim. Ghafurur Rahim. Allah adalah zat yang maha pengampun. Kemudian Allah setelah itu akan menyayangi. Dalam sebuah hadis, yang hadis ini disebutkan oleh para ulama tentang hadis bisikan. Hadis bisikan pada hari kiamat. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Abdullah bin Amr bin As. Dia bertanya, "Wahai Abdullah, kamu pernah dengar cerita tentang bisikan hari kiamat tidak dari Nabi?" Kata Abdullah, "Iya, saya pernah dengar. Tolong ceritakan kepada saya." Kata Abdullah bin Amr bin As, kelak pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan beberapa hambanya satu persatu. Wa yad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Kemudian Allah menutupi si hamba itu supaya tidak dilihat jemaah sama miliaran manusia. Allah tutupi dia. Setelah Allah tutupi, Allah mulai menginterogasi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'amil tadan bakada wa kada," sambil berbisik, "Wahai hambaku, kamu pernah melakukan dosa A dan B tidak? Dosa yang ini loh." Kata si hamba ini, kata Nabi, "Aina amrob," betul ya Allah, saya pernah melakukan dosa itu. Terus sama Allah di absen jemaah. "Apakah engkau pernah melakukan dosa C dan D?" "Iya ya Allah." Terus di absen. Sampai kata Nabi, si hamba ini betul-betul sudah merasa dirinya akan binasa. Udah cukup ya Allah gitu. Malu saya. Masuk neraka saya sudah. Masukkan saja langsung. Di akhir percakapannya Allah berkata kepada si hamba ini apa jemaah? "Satartu alaika fid dunya," wahai hambaku, dulu ketika engkau di dunia aku telah menutupi aib-aibmu. "Wa ana aghfiru halakal yaum," dan pada hari ini aku mengampuni dosa-dosa tersebut. Allahu akbar jemaah. Ini zat yang maha pengampun. Bahkan kata Nabi, kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, ada nama Allah yang memotivasi kita untuk tidak putus asa mengejar ampunan Allah, yaitu Ghaffar. Apa itu Ghaffar? Kata para ulama,
Kata ini tadullu alal kathrah, menunjukkan banyak. Maksudnya Allah banyak mengampuni. Allah itu adalah zat yang banyak mengampuni. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ya'fu an katsir, dan dia Allah telah banyak memaafkan kesalahan manusia. Dalam hadis qudsi kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya kalian datang menemuiku dengan membawa sepenuh bumi dosa, kalian berlumur dengan dosa dan maksiat. Apa kata Allah? Syaratnya satu, asalkan kalian tidak syirik, kalian menjadi orang yang bertauhid sejati, la ataituka bi qurabiha maghfirah, sungguh kata Allah, aku akan mendatangimu dengan sepenuh itu juga ampunan. Allah banyak mengampuni jemaah. Dari sini yang bisa kita simpulkan bahwa kita butuh kepada ampunan Allah, dan ketika kita mengejar ampunan Allah, kita jangan putus semangat, kita jangan berputus asa, ya. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan siang hari ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terus bisa membasahi lisan kita dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.